kalau kalian tinggal itu ya, tinggal apa namanya, tinggal numpuk kalau saya garis. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini udah ditumpuk 2 cm, kemudian misalnya lebarnya mau berapa cm? Tadi 6 ya, saya mau bikinnya 7 deh. Misalnya saya kasih 7 cm di sini ya. Kemudian di sini juga saya mau tanyain 7 cm ya. Nah, di sini misalnya mau lebih panjang ya, misalnya mau 8 cm. Ya, tinggal kita buat garis. Nah, jadi buat garisnya yang tadi saya bilang ya, jangan begini buat garisnya. Misalnya buat garisnya jangan seperti ini. Nanti kalau dibuka dia jadi buncing. Makanya di sini harus lurus dulu. Ya, lurus dulu berapa senti baru dilengkungkan ya. Nah, ini kan kalau saya ikuti juga nih dia nggak lurus tuh, lihat, nggak menyingkir garisnya. Misalnya saya kasih ini dulu ya, saya kasih panduan garis baru misalnya supaya kelihatan. Nah, itu harusnya kan menyingkirnya begini dulu tuh, ya kan? Jadi kita harus benerin dulu nih garisnya sedikit, supaya dia lurus dulu. Ya, jadi dia agak lurus dulu baru ya. Nah, di ujungnya ini terserah kalian, terserah mau, kalau tadi kan saya geser 4 cm ya, saya geser 4 cm tadi, atau mau jangan 4 cm lagi deh, misalnya cuma 2 cm gitu ya aja ya. Kemudian tarik garis, mau begini juga boleh, mau runcing ya. Yang ini jadi enggak. Kenapa yang enggak? Ini kan tengah buka ya. Kalau tengah buka kamu benar-benar di sini ya, nanti dia nempel gitu ya. Nah, kalau saya kan saya mau buka sedikit ya, jadi mau dilengkungin juga boleh. Ini misalnya ya, tinggal ya, jadi suka-suka kalian. Nah, sekarang coba kalau misalnya kalian sudah membuat, ini saya juga kalau misalnya sudah membuat kerahnya seperti ini, terus kalian kutip pakai doslah ya, dikutip pakai doslah, jadi pecah pola. Nah ini kan baru setengah ya. Kalau kalian ngutipnya nanti langsung langsung dilipat dosanya terus dibuka gitu ya. Jadi kalian buat seperti ini namanya merubah polanya ya, kemudian pecah polanya ini ya. Jadi dibuat ininya, kemudian hasilnya ya. Nanti yang tumpuk-tumpuk tinggal ditumpuknya 4 cm gitu ya, diikuti. Oke, udah ya, berarti udah oke. Udah bisa. Nah ini bisa nggak? Ya. Sama yang kemarin sih, itu kan misalnya kan dia padanya 6 cm ya, 6 cm itu nanti bentuknya keluar itu udah yang bagian pipih di luar apa? Kalau rebah ya, kalau rebah kan nempel semuanya di badan. Kalau yang lain kayak misalnya sama ya, berarti nanti ada yang nempel di leher, ada yang lengkung ya. Iya. Ya, oke. Ya. Ini nggak usah berarti ya, bisa ya dengan ikut
Oke, untuk kerak meja ini kan seperti ini nih, ya. Kita tinggal buat setengah lingkar lehernya berapa? Tadi kita buat aja 18 ya. Oke, lurus garisnya. 18. Ya, seperti ini. Kemudian lebarnya 3, kemudian naik lagi 1, kemudian di sini 1 lagi, terus baru 5. Ya, jadi di sini 3, terus oke kita masuk 3 ya di sini. 3 senti. Baru saya bikin 4 aja. 4. Oke, jadi tadi di sini kan 18. Ya, 18 senti. Di sini 3 ya tadi. Oke, di sini 1. Oke. Nah, kemudian jadi kita buat aja dulu nih kotak ya. Tadi kan ini 4, terus kita buat 18, jadi kita buat kotak dulu. Ini 18 juga ya. 18. Kemudian kita buat ya. Nah, di sini naik 1 cm. Aku ya. Ini ini ya. Kemudian kita buat garis yang bawah nih di sini nih lengkungannya nih. Ya, garis lengkungan ini. Sama lengkungan yang di sini. Oke ya. Oke, kita buat dulu garisnya. Kalau kalian kan bisa langsung buat garis ya. Kalau saya harus kesini dulu. Ya, jadi dibuat lengkungannya sini. Ya. Kemudian ini bagian atasnya kira-kira 2 cm. Saya ukur di sini 2 cm. Ya, ini 2 cm. Tarik dulu. Ini garisnya kita harus buat agak rendah. Nah, di sini juga harus lurus dulu karena kan nanti mau dibuka boardnya ya. Di sini kan lipatan bahan ya, di sini harusnya saya ganti. Ini lipatan bahan ya, bagian ini lipatan bahan. Jadi di sini nggak boleh runcing, jadi harus landai dulu ya. Ini ke atas gitu ya, baru di sini kita bentuk lengkungannya. Nah, di sini kalau saya bentuk lengkungan nanti udah langsung hilang biasanya. Nah, kalau kayak gini lebih enak
pakai ini sendiri nih, pakai manual. Agak ribet kalau saya ini dia. Agak susah ya, saya mau menerapkan maksud saya dari ujung sini. Oke, ini kan langsung andai dulu. Ya, maksudnya saya mau menerapkan bentuk ininya. Ya, ini juga agak turun misalnya. Ya, bentuk ininya itu dari sini kira-kira geser nih 2 sentian, 1,5 lah sampai 2 senti. Supaya kamu ngebentuk kepalanya itu loh, bentuknya seperti itu. Nah, ini karena saya agak ribet di sini, saya nggak bisa seperti itu. Kalau yang mau manual nanti ikutinya seperti itu aja. Kalau saya bisanya langsung seperti ini. Ya, langsung seperti ini dia langsung ngebentuk. Ya. Jadi posisinya harusnya tetap di atas ini nih. Oke, kemudian ya, berarti nanti saya agak turun aja ya. Jadi kalian ketika membuat ininya nih, ya, buatnya sampai menyentuh garis ini gitu ya. Buatnya seperti itu belakangnya. Nah, selanjutnya kita ke atas lagi ini 1 cm, ya, kemudian ke atasnya 5 cm. Ya, kita buat dulu garis. Nah, jadi garisnya itu di sini. Ya, ini 5 sama 1 jadi 6 ya. 6. Oke. Nah, di sini tadi 1 cm. Ya, 1. Kemudian di sisanya 5 gitu ya. Jadi ini 1 juga. Lalu di sini 5 cm. Oke. Nah, jadi saya mau tarik garisnya itu di sini. Ya, yang tadi batasnya 2 cm. Makanya kalian tadi saya bilang kalau manual kan kita bisa ya gambarnya lurus pakai tangan menyentuh ini gitu sini gitu ya. Jadi di sini saya turunkan aja dulu garisnya ya ke bawah. Ini tadi 5 cm ya. Nah. Lalu ke atasnya 1 cm, ke sampingnya 3 gitu ya. Nah
Nah, di sini kita buat dulu lurus seperti ini, gitu ya. Lalu ke atasnya kita lebihin 1 cm, gitu ya. Ke sampingnya sini 3. Nah, jadi tinggal tarik garis. Garisnya sudah yang tegak dari sini ke sini, ya. Lalu yang ini ke atas. Saya nggak bisa langsung ya. Nah, ini kalau gambarnya langsung bisa nih, gambar manual bisa langsung ngebentuk. Tapi kalau saya harus buat ini ya, sampai dia ketemu semua. Nah, di sini juga sama, karena di sini lipatan bahan nih, jadi nggak boleh langsung runcing seperti ini, gitu ya. Kan lipatan bahan. Ya, ini lipatan bahan, ini nggak boleh runcing begini, jadi harus landai dulu. Sama di bagian bawah sini ya. Ini sama bagian bawahnya ini kita harus buat garis ke sini ya. Bagian bawah. Ini juga sama, dia harusnya lurus dulu ya, nggak boleh langsung runcing. Nah, ini bentuknya kurang bagus nih, kalian lihat ya? Begini, terus begini, gini gitu ya. Ini harusnya lebih naik ya. Ya, kadang-kadang kalau pakai aplikasi ini kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak juga ya. Kalau gambar-gambar kayak gini gitu kurang bagus. Jadi nanti bentuknya di bagusin aja, yang kayak saya tadi. Ya, bentuknya jadi kurang bagus. Ya, mungkin mendingan deh. Ya, jadi gambar ininya saya kasih. Tadi ini keluarnya 3 cm ya. Ini keluarnya 3, kemudian ini naiknya tadi 1 cm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ngantuk ya kalau dengerin orang ngomong. Nanti gantian, kalau udah blues kalian yang maju ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, mungkin nanti kesulitannya sekitar sini buatnya gitu ya. Nanti saya udah kasih acuan gesernya 2 cm. Ya, jadi dari buat kotak tadi geser 2 cm, kemudian kamu bentuk aja tuh ya, lingkarannya seperti ini. Ini saya hasilnya lebih ke bawah tuh, harusnya di sini ya. Ini karena agak susah gesernya jadi ya, nanti jadi kalau kalian buat jatuhnya pas di sini gitu ya, seperti ini. Ya, jadi nanti jatuh garisnya tepat di titik ini. Oke? Ya, bisa dicoba ya nanti ya. Ya, silakan. Kalau bagian atas sama bawahnya itu kan pisah ya. Itu berarti yang bawahnya buat di dalam kan? Buat boardnya. Tahu kan kemeja ada bagian boardnya? Tahu nggak boardnya? Siapa yang pakai kerak kemeja? Oh, si Abi pakai kerak kemeja.
boardnya itu yang di dalamnya itu loh, baju sekolah. Baju sekolah kan kamu ada kancing yang paling atas itu boardnya. Di sini luarnya. Oh ya saya lupa. Jadi setelah kalian buat seperti ini ya harus dibuat ini nih tuh. Ya jadi yang bawahnya ini adalah ini nih. Ya yang bawahnya ini, kemudian yang atasnya adalah ini. Jadi harus selalu nih, ini contohnya nih. Semuanya harus dibuat seperti ini nih, keras Shanghai, buat seperti ini ya. Keras Schiller, buat seperti ini ya. Nanti kalau buat baju kemeja pria, busana pria nanti praktek. Oke? Ya, jadi jangan lupa nanti di doslatin ya, diikuti tuh doslat. Oke, ini sudah. Sekarang ini ya. Oke, sekarang ini kita buat yang keras setali berdiri dulu, ya. Kalau kalian bisa perhatikan nih, ya, kelihatan nggak? Dari sini turun 10 cm, lihat nih, buat turun garis ininya. Ya, 10 cm itu rata-rata lah, boleh 12 cm, tapi dia terlalu ke bawah, gitu ya. Berarti kan ya memang harus pakai dalaman lagi gitu ya. Jadi garis patah kerahnya gitu ya, ketika dibalik dia jadi nanti turunnya tuh 10 cm ya. Jadi kemudian dikasih untuk kancing ya, karena kalau kayak gini kan pasti pakai kancing, nggak mungkin nggak ada belahan ya, pasti ada belahan, jadi butuh kancing. Nah dari tengah muka itu garisnya yang ini ya, kita keluar 2 cm gitu ya. Jadi keluar 2 cm, tarik garis, kemudian turun 10 cm gitu ya, baru kita tarik garis patah kerah. Ini namanya garis patah kerah ya, garis dimana nanti kerahnya melipat gitu ya. Jadi nanti kerah yang ini nanti melipat ke sini gitu ya, jadinya dia melipat ke sini nanti ya. Jadi garis ini yang jadi acuannya ya, baru nanti kita buat bagian atasnya ya. Jadi kita buat dulu. Saya contohnya dari sini. Oke, saya kutip dulu ini, kita dari awal lagi ya. Yang ada kut di bahu dipindahkan aja ke sisi dulu ya. Nah di sini saya kutip dulu ya. Nah, dari tengah muka, ini kan tengah muka ya. Saya tulis dulu ini tengah muka. Ya, dari tengah muka itu kalian geser 2 cm. Ya, geser 2 cm dulu. 2 cm gitu ya. Kemudian ini juga 2 cm, tarik garis. Ya, sudah geser 2 cm. Saya tulis dulu ini 2 cm. Nah, kemudian garis patah kerah kita dari tengah muka nih kita ukur. Tadi mau turunnya berapa? 10 cm misalnya, ya. Kita ukur 10 cm ke bawah. Oke, udah dapat ya titiknya 10 cm. Ini 10 cm. Ya. Nah, 10 cm ini, titik ini kita tarik garis ke sini, bahu tertinggi. Ya, kita tarik garis ke sini. Tapi diteruskan garisnya sampai menyentuh menyentuh garis yang 2 cm. Ya, sampai menyentuh garis. Ke atas juga kita panjangin juga. Ya, ke atas kita teruskan juga. Semana kalian seberapa aja dulu apa-apa. Ya, panjangin dulu nih. Nah, baru kita butuh badan belakang yang tadi saya bilang. Ya, karena agak sulit membentuk garis garis ini nih. Selalu salahnya di garis ini. Kemiringannya selalu salah. Selalu salah tuh, banyak banget yang salah. Yang benar malah jarang. Ya, jadi pakai bantuan pola belakang supaya garis kemiringannya betul. Ya. Nah, tinggal kutip aja nih. Nah, kutipnya nggak perlu semuanya kan, karena kita perlu sedikit aja.
Ya, ini kira-kira saya nggak tahu 10 cm atau berapa gitu ya. Nah, tinggal dikutip ya. Meletakannya juga kadang nggak bener nih, kadang-kadang ya. Saya jelasin dulu, ini terlalu mepet. Nah, jadi meletakannya lihat nih bagaimana. Ini tengah belakang yang ini. Ya, ini tengah belakang, ini lehernya. Ini bahunya nih di sini. Dor, cuci muka kalau ngantuk. Gak apa-apa cuci muka. Memang kalau dengerin orang ngomong itu apalagi pusing ya, sini jadi ngantuk. Ya, jadi tengah belakangnya di sebelah sini, yang ini adalah bahunya. Ya, nah makanya kita harus puter. Ya. Ini saya sebenarnya di sini nggak ada papan tulis ya, jadi kalau saya mau nyuruh kalian praktek kan nggak bisa. Jadi saya minta istilahnya. Ini saya dekatkan dulu. Nah, tadi ini kepanjangan ya. Nah, jadi posisi bahunya itu harusnya di sebelah sini. Tengah belakangnya itu sebelah sana. Ya, kita dulu. Salah ya, ini harusnya sebelah sana ya. Ini kita putar lagi. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini tengah belakangnya sebelah sini, kemudian bahunya di sebelah sini. Nah, nanti kita mau geser nih ya. Kita mau geser bahunya ini ketemu di sama bahu tertinggi. Saya geser dulu. Bahunya geser sini. Nah, yang ini nih tengah belakang itu nempel di garis ini. Ya, yang tengah belakang nempelnya di garis ini. Yang tengah belakang nempel di garis ini. Makanya ini saya geser. Ya. Nah, ini ya, nempelnya di sini tuh. Tuh. Nempelnya di garis yang tadi tuh. Ya, nempelnya di garis yang ini. Ya, jadi posisinya seperti ini. Udah nih, kalian udah selesai. Sebentar ya, yang ini saya ganti garis putus-putus supaya nggak bingung. Ya, ini kan nanti garis baru ya. Nanti kalian juga nggak harus ditempel, kalian kutip aja lebih enak. Ya, kutip juga nggak usah semuanya sebenarnya. Jadi kalian punya nih badan belakang, ya, badan belakangnya itu kalian tempelin aja tuh, badan belakangnya ditempelin begini, kamu gambar deh. Udah gitu, cuma butuh garis ininya aja, nggak usah ditempel kayak saya. Kalau saya kan agak susah ya. Jadi kalian cuma butuh ininya aja nih, bentuk ini sama bentuk ini. Tapi langsung dari pola belakang supaya kemiringannya nggak salah. Biasanya mahasiswa menggambar bebas, jadi kemiringannya begini, sering banget begitu. Miringnya begitu, nggak salah, kemiringannya salah gitu, ya, banyak yang seperti itu. Jadi kemiringannya atau ke atas, lebih ke atas buatnya, banyak yang begitu. Gitu. Ya, jadi kan nggak sesuai sama pola belakang. Kalau sudah seperti ini, ya udah tinggal dibuat. Berapa mau lebar kerahnya? Oh, lebar kerahnya mau 10 cm, 7 cm. Tinggal dibuat 7 cm. Ya. Tinggal dibuat 7 cm, lalu kalian tinggal buat garis ke sini. Oh, sorry.
Ya, dari 7 cm ini juga kalian harus buat garis menyiku dulu. Jadi saya buat garis siku, garis bantu ya, misalnya 3 cm gitu. Nah, ini kalian tinggal buat garis di, kalau saya langsung begini ya, nanti baru saya buat ya ke titik ini, lalu saya bentuk. Nah, kalau kalian kan bisa langsung membentuk ya, kalau manual. Nah, lihat nih bentuknya tuh ya, jadi seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Udah selesai. Garisnya yang ini ganti jadi garis. Udah deh. Jadi yang ini adalah garis bantu ya. Jadi polanya adalah yang ini nih. Polanya ya, setelah kalian buat seperti ini, lalu kalian kutipkan pakai dorslah. Nah, ini yang dibuat. Garis patahnya jangan lupa dikutip. Nah, garis patahnya ini jangan lupa kalian kutip. Udah jadi seperti ini. Ya, jadi sangat membantu sekali kalau kalian punya masternya, yaitu pola belakang juga digambar. Ya, mudah banget. Kalau yang geser gimana kira-kira? Itu kalau ada papan tulis, kalian tuh suruh dia nanti yang geser 2 cm, geser 4 cm. Kenapa? Gimana kalau yang geser? Kan digeser nih, kalau yang setengah tegak, setengah berdiri tuh digeser 2 cm. Kemudian yang rebah digesernya 4 cm. Gimana kira-kira? Ngantuk semua, jadinya nggak ada yang paham. Pola belakangnya yang digeser. Kenapa? Pola belakangnya yang digeser sih. Iya, dari saya digeser. Nanti saya minta deh segera nih, saya maunya kalian juga latihan, mau saya mau sampai. Ya, jadi misalkan gini ya, saya pakai ini ya, bola ini. Misalkan saya hapus dulu yang ininya. Kalian harus ukur nih ininya berapa. Nih, ini berapa nih? Lentungan leher belakangnya berapa? Misalnya nih saya mengukur di sini 7 ya, 6,924, 7 cm. Nah, 7 cm saya ukur 7 cm nih. Ini karena udah ada jadi saya langsung di sini gitu ya. Nah, di sini kita buat garis menyiku. Ya. Buat garis menyiku, panjangnya tadi mau digesernya berapa? 2 cm. Oke, 2 cm. Ya. Kemudian kita tarik garis. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian master pola belakangnya itu tinggal digeser aja. Nih, seperti ini. Kan pola belakang kalian tinggal digeser aja sininya tuh. Jadi dia nempel ke yang sisi miring 2 cm. Ya, yang 4 cm juga sama. Nanti dari sini kalian geser 4 cm. Ya, terus bikin garis lagi. Nanti bentuknya ini gesernya nempelnya yang ke kemiringan yang 4 cm. Bisa dipahami nggak? Yang baju hitam bisa nggak? Kamu muatnya besar sekali. Ya. Kamu paham nggak? Pahami gimana? Coba jelasin. Gimana kalau mau geser 4 cm? Yang mana?
4 cm dari mana? Dari sini? Dari sini? dari garis Dari garis ini? Benar? Dari garis ini diukur 4 cm, terus ditarik garis tarik garis, ke garis yang bawah. terus apa lagi kalau dari buat garis 4 cm, kemudian kalau belakangnya disesuaikan ya, ditempelin di sini. Ya, misalnya saya hapus lagi ya. Misalnya misalnya ini garisnya kita panjangin jadi 4 cm. Ya, biasanya di 4 cm. Kemudian kita tarik garis gitu ya ke sini. Jadi posisi ininya kita geser lagi, nempelnya ke sini. Ya. Jadi seperti itu. Ya, baru nanti tinggal dibuat ini titiknya udah ada. Ya, tinggal dibuat garisnya dari sini ke sini. Ini saya nggak bisa. Jangan lupa buat garis bantunya dulu. Buat garis bantu sih, namanya garis siku aja buat apa? Patokan. Oh, udah deh jadi. Ya, nanti tinggal di kutip di dorsal. Ya, jadi sekali lagi nggak harus sih kalau misalnya kalian buat kayak gini apa pola belakangnya dikutip semua seperti ini. Kalau mau dikutip juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting garisnya itu kelihatan kalau misalnya kalian gambarnya ngikutin ini, karena kalian masih awal semua ya, jadi saya udah biasa tahu saya kalau misalnya kalian yang mengikuti garis pola belakang sama yang bikin sendiri ya, jadi kelihatan gitu ya, jadi membantu sekali. Oke, udah sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Yang dari tengah muka itu kan ditambahin lagi 2 cm kan, nah itu ntar nambahnya